Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang untuk seluruh maba ya, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021-2022. Ya, selamat sukses untuk Anda semua ya. Selamat bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan ya kepada Anda semuanya tentang bagaimana universitas ini menghadapi yang disebut sebagai Society 5.0 ya. Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rifki Rosdani, STMM ya. Bagi mahasiswa FEB yang khususnya yang manajemen, nanti akan ketemu saya biasanya sih di semester 5, 6 atau 7 ya pada mata kuliah kewirausahaan, kemudian e-commerce ya, dan yang rata-rata berbasis marketing ya. Baik, oke. Jadi eh, materi ini yang akan saya bawakan adalah tentang revolusi industri ya. Saya perlu menjelaskan kenapa sih kita harus mengerti tentang revolusi industri ya. Jadi revolusi industri itu pada dasarnya adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengolah atau memproduksi barang dan jasa untuk siap dipakai. Jadi caranya manusia itu mengolah produk ya berupa barang dan jasa untuk bisa dipakai oleh manusia ya, itulah yang disebut sebagai revolusi industri. Ada perubahan yang besar ya. Nah, tahapan-tahapan revolusi industri seperti ini ya. Ada yang pertama itu pada abad ke-18, berarti kan tahun 1700-an ya. Pada tahun 1700-an itu ditemukan yang namanya mesin uap ya, steam based machine ya, yang ditemukan oleh James Watt ya. Ini karena ada mesin uap itu akhirnya banyak muncul alat-alat baru, alat-alat produksi ya yang menggunakan tenaga mesin uap ini ya. Kemudian perkembangannya semakin banyak yang menggunakan mesin uap ya, mereka memproduksi barang-barang yang mau dijual gitu ya, alat-alat besar itu semuanya pakai mesin uap. Lalu kemudian pada generasi kedua dari revolusi industri, jadi revolusi industri kedua, itu ditemukanlah listrik ya, electrical energy base. Jadi alat-alat yang tadinya pakai mesin uap itu kemudian berubah ya, dibuat dengan menggunakan tenaga listrik ya, tenaga listrik. Nah, ini terjadi pada abad ke-19 sampai ke-20. Jadi tahun 1800 sampai tahun 1900-an. Nah, kemudian pada revolusi industri yang ketiga itu elektrik masih dipakai, tapi ada penemuan yang jauh lebih luar biasa, yaitu pada akhir abad ke-20 ya, berarti sekitar 1980 gitu ya, dimulai ditemukannya yang disebut sebagai komputer ya, yang selama ini kita gunakan, computer and internet based knowledge ya. Karena ditemukannya komputer ya, dan kemudian disusul ditemukannya internet pada akhir abad ke-20, maka itu disebut sebagai revolusi industri ketiga. Dan kemudian pada revolusi industri berikutnya, yaitu revolusi industri keempat, di mana ini terjadi pada early 21st century. Jadi pada tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ini ditemukannya artificial intelligence information technology. Artinya artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi pada revolusi keempat ini sudah mulai muncul yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini kemudian menjadi cikal bakal dari adanya robot-robot ya, yang sekarang sering kita lihat ya. Ada robot anjing, kemudian ada robot humanoid ya, yang kayak seperti human gitu ya, kayak manusia.
itu sudah mulai kelihatan pada revolusi industri keempat. Dan ini ditambah dengan apa, IoT gitu ya, ada IoT, kemudian ada cloud gitu ya. Nanti akan kita lihat. Gitu ya. Jadi ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita masih ada di empat ya. Kalau kita bilang revolusi industri, itu kita masih pada revolusi industri keempat. Oke. Nah, kemudian revolusi industri kelima ya, atau disebut sebagai Society 5.0, Society 5.0 itu dimulai dengan ditemukannya yang disebut sebagai 5G. Ya, jadi kalau handphone kalian mungkin ya sekarang masih 4G ya, atau ada yang 4.5G gitu ya. Nah, ini dengan adanya 5G ini maka ini akan memunculkan nantinya yang disebut sebagai Society 5.0, karena koneksi internet semakin kencang di mana saja ya, baik itu di rumah, di kantor ya, ataupun di handphone, itu semakin kencang. Nah, ini bisa dilihat yang berwarna biru itu mereka sudah melaunching ya jaringannya. Nah, Indonesia, kita lihat Indonesia itu warnanya apa? Hijau muda ya. Berarti dia masih memulai investasinya di 5G. Ini data saya pada tahun 2020 ya. Tentunya ada data yang baru tapi saya belum mendapatkannya. Oke. Nah, dari 5G ini kemudian muncullah gagasan baru tentang yang disebut sebagai Society 5.0. Nah, ini dia. Ide ini dikemukakan oleh perusahaan dari Jepang ya, pemerintah Jepang. Itu mereka menyebut Society 5.0 tepatnya di 21 Januari 2019 ya, baru saja ya, 19 ini. Apa sih Society 5.0 itu? Ya, yang pertama, Society 5.0 itu menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. Ada AI, artificial intelligence, robot, ya, kemudian IoT. IoT itu adalah Internet of Things ya, untuk kebutuhan manusia agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Jadi bukan tentang AI-nya, tentang robotnya, tentang IoT-nya, bukan tentang itu. Tetapi tentang manusianya, ya, bagaimana manusia itu bisa menggunakan teknologi-teknologi modern itu supaya dia dapat hidup dengan nyaman. Ya, nah, ini sudah mulai berbeda. Kemudian Society 5.0 itu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis pada teknologi atau teknologi base. Ya, jadi walaupun dia berbasis teknologi, tetapi tetap konsep Society 5.0 itu adalah konsep yang masyarakatnya itu berpusat pada manusia, gitu ya. Bukan pada teknologinya. Teknologi itu digunakan untuk supaya manusia itu menjadi lebih nyaman hidupnya. Ya. Kemudian ada tambahan 5 unsur utama yang ada dalam kehidupan seseorang manusia, ya, yaitu emosional, intelektual, fisikal ya, sosial, dan spiritualitas. Nah, 5 unsur ini itu mereka menggunakan teknologi modern ya, ilmu pengetahuan modern untuk supaya manusia itu bisa lebih baik kehidupannya. Gitu ya. Jadi konsepnya Society 5.0 itu gitu. Nah, ini dari dari pemerintah Jepang ya, Society 5.0. Nah, ini bisa dilihat yang saya tunjukkan ini, knowledge and information are not shared and cross sector value is difficult to create ya. Nah, tadinya sebelum ada Society 5.0 itu pengetahuan dan informasi itu tidak di-share, tidak dibagi. Ya, sehingga susah untuk kemudian dibagi-bagi gitu ya, sehingga mereka nggak akan bisa menimbulkan
pengetahuan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini kemudian di Society 5.0, IoT will connect all people and things, all sort of knowledge and information will be shared, and totally new value will be born. Karena semuanya nge-share, ya, nge-share IoT. IoT itu data-data yang ada di alam sekitar kita ya, ada suhu, ada kecepatan angin, kemudian data-data yang ada di sekitar kita itu ditangkap oleh IoT ini supaya bisa masuk ke database yang disebut sebagai big data. Nah, ini seperti ini Society 5.0. Nanti lebih detailnya ya. Nah, ini bedanya Society Current Information Society 5.0 dengan Society 5.0, ya, 4.0 sama 5.0. Bedanya ini. Ya, jadi bedanya adalah kalau pada saat 4.0 sebelumnya itu berbasis cloud. Ya, cloud itu personal, walaupun dia ada di internet, tetapi informasi ini informasi personal seperti tadi ya. Nah, misalnya yang melakukan analisis ya terhadap informasi itu orang. Nah, tetapi dengan adanya perubahan Society 5.0 itu orang itu tidak harus mentelengi terus gitu ya. Ya, dia nggak harus mentelengi terus data-datanya ya, tapi cukup AI propose a person ya. Jadi AI, artificial intelligence, yang kecerdasan buatan itu dia bisa mulai menggantikan manusia. Supaya apa? Manusianya supaya lebih nyaman hidupnya, supaya lebih enak gitu ya. Nah, oke, baik. Lalu kita lihat bagaimana dengan dunia pendidikan kita. Ya, pengaruh nggak dengan adanya Society 5.0 ya, dengan adanya revolusi industri keempat maupun dengan Society 5.0 itu pengaruh nggak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata untuk mengimbangi revolusi industri 4 ya, itu ada yang disebut sebagai Education 4.0 ya. Saya bacakan yang bahasa Indonesianya aja ya. Education 4.0 dimaknai sebagai pendidikan yang menghubungkan setiap orang yang belajar dengan sumber belajar apapun dan mesin yang menyebabkan pembelajaran yang lebih personal. Ya, jadi Education 4.0 itu orang bisa saling terhubung, tetapi personal. Ya, yang dipelajari beda-beda. Karena pengalaman belajar setiap orang itu diharapkan berbeda. Ekosistem pendidikan yang baru ini menghasilkan pendidikan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Nah, itu yang akan nanti kita lakukan di kampus kita tercinta ya. Jadi nanti kita akan melakukan ya, atau akan menggunakan Education 4.0. Nah, apa saja sih yang dilakukan di Education 4.0? Yang pertama adalah reorientation kurikulum. Jadi kurikulumnya dirubah. Ya, seperti sekarang yang terjadi manajemen, kemudian di akuntansi dan di ekonomi Islam pada FEB Universitas Jepara. Ini masing-masing prodi gitu ya, masing-masing prodi ini sudah selalu memperbarui kurikulum. Kalau nggak salah terakhir kurikulum itu 2020 ya, di manajemen. Di akuntansi juga mungkin sama, dan di EKIS juga mungkin sama ya. Kemudian nanti akan diperbarui lagi karena saat ini kita sedang dalam perubahan yang disebut sebagai kampus merdeka. Ya, kampus merdeka oleh Bapak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim ya, yang luar biasa. Beliau berpikiran sangat terbuka ya, karena memang basicnya adalah dari startup yang namanya Gojek gitu ya. Nah, sehingga ini nanti kampus kita itu akan menggunakan kampus merdeka. Nah, kampus merdeka seperti apa nanti kita akan bicarakan lebih detail. Ya, kemudian yang kedua adalah 21st century skills. Jadi skill yang nanti akan diberikan atau yang akan dicari bersama-sama
itu adalah 21st century. Jadi yang terkini gitu ya. Nah, kemudian ada learning and teaching method ya, ini dengan menggunakan yang namanya blended learning. Kemudian learning resources ya, resource learningnya, sumber untuk belajarnya itu multi-sided platform. Artinya dari mana saja ya, dari luar, dari Mbah Google, dari dosen, dari lingkungan ya, kemudian dari forum, dari social network ya, dari manapun itu nanti bisa. Kemudian literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jadi kalau Education 4.0 itu datanya itu bisa dari mana saja. Jadi kita harus belajar tentang data, database gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang teknologinya, dan kita juga belajar tentang manusianya. Jadi penyesuaian terhadap manusia. Kemudian physical infrastructure and technology. Nah, kita juga belajar tentang infrastruktur ya, infrastruktur teknologi secara fisik. Ya ini mau nggak mau ya, karena kalau enggak, misalnya kita nggak mau pakai smartphone gitu misalnya ya, kita nggak mau pakai handphone. Nah, bagaimana kita bisa connect ke LMS, Learning Management System di Unisnu, nanti ada SIAKAT, ada Siama ya, dan seterusnya. Itu kita harus mengenal tentang infrastruktur fisik dari teknologi. Kemudian yang terakhir adalah Q&A ya, question and answers. Nah, ini artinya ya mahasiswa nanti diharapkan pada Education 4.0 ini untuk selalu aktif bertanya ya, baik itu kepada temennya, ke dosennya ya, atau mungkin bertanya ke internet ya, dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya ini adalah paradigm shift of learning. Ya, dengan adanya Education 4.0 itu terjadi perubahan. Paradigmanya itu berubah. Ya, misalnya dulu ya, yang namanya belajar atau kuliah itu adalah transfer of knowledge. Jadi apa yang dimiliki oleh dosen gitu ya, atau sumber ilmu pengetahuan itu kemudian ditransfer ke anak didik, ke mahasiswa ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang konsepnya adalah reconstruction of knowledge. Jadi apa yang diberikan sebagai kepada mahasiswa itu hanya sebagai pemantik ya, pemancing. Sehingga nanti mahasiswa diharapkan akan bisa melakukan yang namanya reconstruction ya, mengkonstruksi kembali dasar-dasar ilmu pengetahuannya, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya, atau kondisi lingkungannya pasti berbeda ya. Kalau dulu paradigmanya adalah hard skill saja, tapi sekarang soft skill juga. Hard skill itu artinya adalah apa yang memang dipelajari oleh mahasiswa. Tapi yang soft skill ini mahasiswa selain belajar tentang ilmu pengetahuannya ya, mata kuliahnya yang diajarkan oleh dosennya, tetapi mahasiswa juga diharapkan punya soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, misalnya pinter nyanyi, pinter olahraga, kemudian pinter problem solving gitu ya, dan sebagainya. Kemudian dulu paradigmanya adalah pakai otak kiri. Ya, sekarang diharapkan mahasiswa itu bisa menggunakan kedua-duanya, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu cenderung kognitif ya, jadi cenderung berpikir matematis ya, kemudian menggunakan kognitif ya. Nah, yang otak kanan ini cenderung dia lebih kreatif ya, menggunakan kreativitas di otak kanan. Kemudian paradigma yang lain adalah mekanis ya, ini bukan makanis ya. Mekanis itu serba berurutan gitu loh, dari level step 1, kemudian kedua, kemudian ketiga ya, dan seterusnya. Dulu begitu, sekarang enggak, sekarang humanis. Humanis itu artinya tidak selalu
sama gitu, langkah-langkahnya nggak selalu sama. Karena ya itu tadi perkembangan teknologi itu merubah semuanya. Nah, kemudian sedikit lagi ya, paradigm shift lagi ya, apa namanya, pergeseran paradigma lagi ya. Dulu dosen ya atau teacher ya, guru atau dosen itu ya memang teacher atau dosen gitu ya. Tapi sekarang diharapkan bahwa dosen, guru ya itu adalah motivator dan fasilitator. Jadi dia memotivasi mahasiswa atau anak didiknya supaya dia mau belajar, dia tertarik untuk belajar, dia tertarik untuk problem solving, ya mencari apa namanya supaya bisa memecahkan persoalan. Dan dia adalah fasilitator. Fasilitator itu artinya tempat mahasiswanya bertanya, mungkin ada yang kurang jelas, ragu-ragu dan sebagainya. Itu dosen atau guru itu harus menjadi fasilitator. Ya. Kemudian paradigma yang lama, dosen sibuk mengajar, ya. Sementara mahasiswa sekarang sibuk belajar. Jadi kalau dulu dosennya yang sibuk mengajar, kemudian sekarang adalah mahasiswanya yang diharapkan sibuk untuk belajar. Ya. Kemudian paradigma yang lain, pengajar itu adalah dosen, pembelajar adalah mahasiswanya. Sekarang enggak. Dosen dan mahasiswanya itu sama-sama pembelajar. Ya, jadi bukan hanya mahasiswa saja yang menjadi pembelajar, ya, tapi sekarang dosennya itu pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar itu juga menjadi pembelajar. Oke. Nah, kalau dulu traditional assessment itu adalah misalnya ya mau ujian gitu ya. Ujian itu selalu ada UTS, ada UAS. Nah, ini yang disebut sebagai titik ukur. Jadi pada saat UTS kemudian diuji, UAS diuji gitu ya. Kalau sekarang enggak, ada alternative assessment. Jadi prosesnya itu dinilai. Bagaimana perkembangan anak didik gitu ya. Mulai dari nggak tahu, itu nanti kan ada pretestnya, kemudian dia jadi tahu lebih sedikit, sedikit lebih tahu, kemudian bagaimana dia melakukan kegiatan problem solving ya, kemudian bagaimana atau dia sedang mengerjakan project, bagaimana caranya, perkembangannya seperti apa. Nah, ini asesmennya atau penilaiannya itu melalui proses. Ya, kita nanti akan menerapkan yang namanya PBL sama PJBL. PBL itu adalah problem based learning, ya, jadi belajar tapi yang berbasis problem, ada persoalan, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya, itu problem based learning. Yang satu lagi adalah PJBL. PJBL adalah project based learning. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang tujuan akhirnya adalah proyeknya jadi. Proyek ini bukan proyek seperti itu ya, tapi proyek ini adalah dalam mata kuliah itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya sebagai seorang mahasiswa? Ya, mahasiswa ini kan jadi semakin susah ya Pak ya, tantangannya semakin besar, semakin banyak gitu ya. Jangan khawatir. Nah, yang pertama itu kosongkan gelas sebelum belajar. Jadi begini, kita kalau mau belajar, ya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kosongkan gelas. Bukan gelas air minum ya, tapi gelas dalam pemikiran kita. Apa yang sudah pernah kita terima sebelumnya, itu jangan mengganggu ilmu yang akan masuk. Ya, jadi misalnya jangan enggak gitu, jangan denial namanya. Enggak gitu, enggak begitu. Terus pokoknya protes jangan. Sudah, kosongkan saja gelasnya. Ya, buang semua atau singkirkan dulu ya. Yang mungkin sudah pernah kita terima ya sebelumnya. Mari kita kosongkan gelas. Karena kalau gelasnya enggak kosong, misalnya sudah terisi ya gitu ya. 3/4-nya gitu ya. Nanti enggak lama penuh ya, eman-eman. Oke, jadi pertama kosongkan gelas. Kemudian yang kedua itu belajarlah untuk masa depan. Jadi bukan sekarang.
ya, belajar untuk masa depan. Maksudnya bagaimana? Ilustrasinya seperti ini. Menembak burung yang sedang terbang. Nah, ini kita di sini. Ini adalah mahasiswa. Ya, burungnya ini adalah mahasiswa. Nah, burung nanti akan terbang ke depan. Kalau kita menembak, ya, menembak burungnya itu langsung ke burung itu saat ini, ya, itu nggak kena karena dia sudah lari ke depan. Sehingga kalau kita mau burungnya itu kena, ya, kita tembak depannya. Nah, demikian juga dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari itu bukan teknologi yang sekarang atau ilmu pengetahuan yang sekarang, bukan. Tapi ilmu pengetahuan nanti pada saat Anda sekalian itu akan lulus, ya. Sekali lagi, jadi yang dipelajari itu bukan yang sekarang. Mungkin sekarang butuh, tapi kita harus mengembangkan sampai ke depan. Ya, jadi jangan sampai nanti kita pelajari sekarang, pada saat kita sudah lulus, ya, kalian sudah lulus, itu sudah nggak pakai lagi, ya. Jadi harus belajar untuk masa depan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah belajar caranya belajar. Nah, ini menarik, ya. Jadi yang dipelajari itu adalah caranya belajar. Bagaimana caranya? Banyak caranya, ya. Ini beberapa yang saya tampilkan, ya. Yang pertama adalah teknik Feynman namanya. Teknik Feynman. Caranya bagaimana? Pertama, tulislah nama konsep dan definisi yang ingin kamu pelajari, ya. Kemudian yang kedua, jadi guru. Jelaskan konsepnya dengan bahasa yang sederhana, seakan-akan lagi ngajarin orang, ya. Jadi pertama, konsepnya seperti apa dulu, definisinya seperti apa, ya. Kemudian jelaskan sama orang lain. Karena apa? Dengan menjelaskan itu sama saja belajar. Jadi setiap kali saya mau ngajar itu pasti ada persiapan. Nah, sehingga dosen-dosen itu kalau mau ngajar itu juga pasti sudah belajar duluan, gitu ya. Nah, sehingga itu membuat kita terpacu untuk belajar. Yang ketiga, kalau ada yang belum kamu pahami, pelajari lagi dan kembali ke step 2. Nah, jadi misalnya dia masih lupa, gitu ya, atau yang belum pelajari di step 3, kemudian kembali lagi ke step 2 untuk diajarkan kepada orang lain. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah sederhanakan istilah-istilah kompleks. Ini cara yang pertama, ya, cara kita belajar. Jadi supaya lebih mudah kita belajar, ya kita harus belajar caranya belajar, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, cara belajar yang efektif menurut penelitian. Ya, ini penelitian yang dilakukan oleh banyak ini, ya, peneliti-peneliti dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada harus olahraga, beri jeda waktu istirahat di tengah belajar, ucapkan jangan dalam hati. Jadi kalau belajar itu ngomong sendiri, gitu ya. Kemudian saling tanya dengan teman. Kalau suka misalnya musik, ya udah dengerin musik, gitu ya. Kalau nggak salah sih anak-anak sekarang lebih suka dengerin belajar sambil dengerin musik, ya. Nggak tahu kalau mahasiswa sekarang, ya. Anak-anak saya ini kalau belajar mesti pakai headphone, gitu ya, gitu, dengerin musik. Kemudian belajar singkat, ya, nggak usah lama-lama, tapi terus-menerus. Kemudian ditulis tangan, ya, supaya tangan ini membantu kita untuk mengingat pelajarannya. Kemudian jangan lupa latihan, ya. Latihan ini biasanya kan untuk ilmu pengetahuan yang membutuhkan perhitungan-perhitungan, ya. Akuntansi itu latihan terus, itu akuntansi, ya. Dalam manajemen juga mungkin sering latihan. Latihan itu tidak bisa saja misalnya latihan kasus, ya, atau melakukan, kalau di marketing misalnya melakukan segmentasi, atau kalau di ekonomi Islam ya latihan tentang bagaimana menjadi entrepreneur juga loh sekarang ekonomi Islam, ya. Kemudian ajarkan orang awam dengan bahasa yang sederhana dan tidur yang cukup, ya. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit lagi, ya.
Nah, ada lagi yang disebut sebagai Pomodoro, Pomodoro teknik. Ya, ini bisa juga dilakukan untuk pekerjaan. Ya, dalam hal ini kita pakai untuk belajar how to stop procrast pro apa pro procrastinating. Procrastinating itu pekerjaan yang nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama ini untuk pekerjaan, tapi kita anggap pekerjaan itu adalah pekerjaan belajar. Yang pertama, set out task to do. Ya, kita mau ngapain? Ya, kemudian lakukan selama 25 menit. Kemudian progresnya, perkembangannya dicatat. Record your progress. Kemudian setelah itu take a short break, ya, santai dulu, dengerin musik atau jalan-jalan sebentar gitu ya. Kemudian back to work, kembali belajar lagi atau kembali bekerja lagi. Ya. Kemudian setelah 4 kali ini, step 1 sampai step 5 ini dilakukan 4 kali ya, 4 kali. Setelah itu take a long break. Ya, jadi setelah 25 menit 4 kali, 25 menit 4 kali berarti kan 1 jam ya. Tapi kan ada short break-nya tadi ya. Itu baru setelah itu take a long break ya, istirahatnya agak lama. Oke. Nah, ini tambahannya, menurut Mitsubishi Research Institute ya, bahwa faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja itu adalah ini ya. Ternyata yang paling besar adalah soft skill. Soft skill. Jadi kembangkan soft skill. Keterampilan-keterampilan di luar apa yang kalian pelajari, hard skill-nya. Misalnya akuntansi, hard skill-nya itu ya ngitung, buat laporan keuangan ya, kemudian mungkin juga sampai ke pajaknya gitu ya. Kemudian perkiraan tahun depan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang hard skill. Soft skill-nya tambahin yang lain. Misalnya soft skill-nya adalah kemampuan untuk public speaking. Nah, itu soft skill. Kemampuan menggunakan Microsoft Office. Nah, itu soft skill. Ya, walaupun dipelajari juga di TI 1 ya, kalau salah, teknologi informasi 1. Nah, apakah akan seperti ini ya, kita bersaing dengan robot? Ya mungkin suatu saat bisa juga ya, tapi nggak seperti inilah. Makanya kita harus berbeda sama robot ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbeda sama robot? Ya, ini kita lihat bahwa ternyata ini adalah kemampuan-kemampuan yang bisa kita miliki, tapi mungkin ada beberapa yang nggak dimiliki oleh mesin atau robot. Ya, misalnya ini ya, complex problem solving. Ya, yang namanya problem solving itu belum tentu mekanis bisa melakukan itu. Jadi mekanis itu kan dia berulang-ulang kan. Kayak misalnya ya yang dilakukan oleh Garry Kasparov yang dia main catur sama Deep Blue ya. Deep Blue itu adalah komputer dari IBM. Itu dia bisa dipelajari karena dia repetitif, berulang-ulang gitu ya. Tapi kalau problemnya beda-beda, ya, setiap problemnya berbeda, itu robot nggak bisa. Nah, yang tertinggi ternyata di 2020 skill demand ya, itu yang tertinggi adalah yang complex problem solving 36%. Nah, ini perlu dipelajari betul how to solve problem ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, itu ada keterampilannya nanti ya, ada keterampilannya. Ya itu tadi PBL misalnya problem based learning. Yang kita belajar tentang problem-problem yang mungkin akan terjadi ya, yang sering kali terjadi. Kemudian kita belajar lagi untuk mengembangkan bagaimana jika ini, bagaimana jika begini, dan seterusnya. Ya, kemudian yang tinggi lagi misalnya 19% social skill. Nah, social skill ini juga penting loh. Menjalin networking, berkenalan dengan teman baru, kemudian juga mungkin bisa
menjadi perhatian dalam sebuah forum, ya, kita bertanya, kita, kalau ada ada misalnya ada seminar gitu ya, kita selalu bertanya. Ya, ini termasuk social skill. Nah, sehingga nanti ini akan berbeda ya, kita akan berbeda dengan, mekanis, dengan robot tadi misalnya. Oke, sepertinya sudah pada akhir dari presentasi saya. Ya, jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya boleh silakan bertanya di komen ya, atau nanti pas hari hanya saya akan buka ini ya, buka Zoom ya. Tapi sementara silakan ini ya di komen ya. Oh iya, saya lupa. Jadi berbanggalah kita di FEB, kita punya sebuah stasiun TV yang namanya FEB TV. Ya, ya tempat saya muter ini adalah salah satu akun dari FEB TV. Jadi FEB TV itu nanti akan menjadi wadah kita semua di FEB untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik itu yang sifatnya promotion, yang sifatnya educating, ya, kemudian yang sifatnya pengembangan, ya. Nanti akan banyak juga Bapak Ibu dosen yang eh, videonya bisa di-share di FEB TV. Nah, untuk itu ya jangan lupa untuk segera subscribe ya, bunyikan loncengnya ya. Ini bukan untuk Salo ya, untuk FEB ya. Bisa supaya bisa nanti stay tune di FEB TV. Oke. Baik, saya kira cukup dulu untuk kesempatan kali ini. Ya, saya lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan di komen aja. Ya, komen di di YouTube ini, di YouTube-nya FEB TV. Nanti akan saya jawab langsung. Oke, baik, terima kasih. Selamat ber-PKKMB ya untuk seluruh maba di FEB, ya khususnya di FEB dan di Unisnu umumnya ya. Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan terlalu diforsir. Ya, nanti kita akan mulai belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain. Nggak tahu saya semester berapa nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.